hear it when I drop. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di channel Techno Clarity. Nah, pada kesempatan kali ini admin bakal melanjutkan tentang video sebelumnya yang sudah membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah migration dan juga sebuah model pada proyekan framework Laravel kalian. Dan pada kesempatan kali ini admin itu akan membuat sesuatu seperti ini. Bentar ya, admin buka dulu proyekannya, kita jalankan terlebih dahulu proyekannya. PHP Artisan Server. Here we go. Kita buka localhost, kita buka login, kita buka bagian kategori. Nah, jadi video kali ini tuh akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat sebuah CRUD pada framework Laravel. Nah, jadi di sini tuh kita bakalan membuat fitur tambah kategori, edit kategori, dan bahkan hapus serta menampilkan data dari database kita yang terletak pada tabel kategori. Nah, jadi sedikit disclaimer bahwa kita tuh sudah menggunakan yang namanya Jetstream dan juga menggunakan Livewire pada saat melakukan penginputan dan juga manipulasi data yang lainnya seperti menghapus ataupun mengedit. Nah, lalu mungkin kita langsung aja ke videonya membahas tentang bagaimana cara membuat halaman itu. Nah, berikut ini adalah caranya. Pertama, kita membuka root-nya dulu terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya root kategori. Karena di sini kita membuka kategoris ya, akan membahas tentang bagaimana cara membuat halaman kategori. Nah, jadi pada rutenya itu adalah kita buat dengan menggunakan metode get dan memasang URL dashboard/categories. Di sini URL ini menggunakan kelas dari Livewire yang bernama kategori. Untuk kalian yang ingin membuat sebuah Livewire, kalian bisa memasukkan perintah seperti ini pada terminal PHP Artisan make Livewire, lalu nama kategori atau apakah kategori ke ini nama Livewire-nya di situ ya. Nah, setelah kalian berhasil membuat sebuah Livewire, maka pada proyekan kalian akan bertambah dua buah file komponen Livewire. Yang pertama itu terdapat view Livewire-nya di sini ya. Ini ada nih view-nya, satu kategori .blade.php yang berada pada folder Livewire. Dan satu lagi file yang diciptakan oleh Livewire itu ada di http lalu Livewire. Di sini ada yang namanya Livewire kategori juga. Nah, jadi mungkin yang kita mulai bahas ataupun kita bedah adalah halaman dari kategori ini terlebih dahulu. Nah, jadi pada halaman kategori ini seperti yang dapat kalian lihat, di situ ada terdapat sebuah tabel. Nah, tabelnya itu codingannya di sini. Tabel hingga di sini yang berisikan kode, nama, dan juga aksi. Ini ya, kode, nama, dan juga aksi. Untuk sedikit informasi juga bahwa tampilan yang admin gunakan ini menggunakan data tables dari Bootstrap biasa aja. Nah, terus di sini ada nih yang namanya if. Ada kondisi if. If $isModel 1 ini tuh berasal dari Livewire yang ada di HTTP tadi ini ya. HTTP Livewire terus ini kategori.php. Nah, yang berarti pada if ini jika variabel isModel open 1 ini bernilai true, maka kita akan mengincludekan view yang bernama form kategori yang juga merupakan sebuah komponen dari Livewire yang telah kita buat di bawah.
Oke, ini ya yang kita buat ini ada nih form kategori. Nah, lalu kita bahas bagian tambah kategori. Nah, seperti yang kalian lihat nih, tambah kategori ketika kita klik ada sebuah formulir ataupun halaman yang terbuka tanpa mengubah URL-nya. Nah, ini tuh juga dapat kalian sebut sebagai simple single page application mungkin, karena kita juga nggak sepenuhnya bikin SPA, tapi ini sudah dapat dikatakan SPA juga. Nah, jadi lanjut dari proses tambah kategori, kita bedah dari tombolnya terlebih dahulu. Nah, ini dia tombol tambah kategorinya. Pada Liveware kita tuh nggak seperti menggunakan sebuah controller. Nah, kalau controller kan kita mengarahkan rutenya lagi kan. Kalau kita menggunakan Livewire, kita cukup menggunakan yang namanya wire.click ini ya, wire.2click ini. Yang artinya pada kode yang admin block ini adalah ketika diklik sebuah button yang mempunyai atribut wire click sama dengan tambah kategori, artinya pada saat ini diklik buttonnya itu, buttonnya itu diklik, maka jalankan function tambah kategori yang terdapat pada Liveware kita sebelumnya yang kita buat di HTTP itu ya. Nah, kita buka filenya. Ini adalah file Liveware. Bentar, saya kecilin dulu. Ini adalah file dari Liveware yang kita buat tadi. Dimana pada bagian render dulu mungkin ya kita bahas ya. Pada bagian render ini, seperti yang kalian lihat di sini tuh ada data dari database ya yang ditampilkan dengan cara ini. Kita menampung semua data yang terdapat pada model dari kategori ini, model kategori ada di sini ya. Model kategori pada variabel yang diberi nama al_docs. Nah, pada view juga kita sudah pasang itu. Nah, pada iterasinya ini for each al_docs sama dengan docs. Lalu kita tampilkan kode dan juga judul. Nah, lanjut lagi kepada tambah kategori. Pada tambah kategori ini, fungsi yang pertama dilakukan adalah melakukan reset form, function reset form, yang dimana ini tuh merupakan sebuah function juga yang telah admin buat pada Livewire-nya, dimana pada saat diklik tombolnya tersebut, maka semua variabel kode, judul, dan titel itu dikosongkan terlebih dahulu karena kita akan menambah data, bukan mengedit data. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Di sini ternyata kita open modal 1 nih, dimana open modal 1 memberikan nilai true kepada variabel isModel open 1 yang telah admin jelaskan tadi ya, pada if-nya tadi ini. Nah, kalau ini sudah true, maka dia akan memuat sebuah view yang bernama form kategori, yang dimana isinya itu adalah formulirnya. Ini ya, form. Sebuah form yang berisikan kode, judul bahasa Indonesia dan juga judul bahasa Inggris. Seperti yang admin bilang bahwa controller dan juga Livewire itu berbeda. Kenapa? Karena pada Livewire itu bila kalian ingin menginputkan sesuatu kepada atau istilahnya, kalian ingin mengisi variabel dengan sesuatu, kalian itu cukup menggunakan modelnya, wire model, lalu nama variabel yang ada pada Livewire kalian. Nah, di sini kan ada nih yang admin deklarasikan di atas itu adalah kode, titel, judul, dan ID kategori. Nah, di sini kita menggunakan wire model kode. Berarti apapun yang berkaitan dengan variabel kode, kita tuh dapat ubah pada inputan yang ini. Sementara judul Indonesia dan juga judul Inggrisnya juga sama menggunakan wire model yang sesuai dengan kolomnya sendiri dan juga variabel yang dimaksudkan sendiri. Nah, lalu setelah itu apa yang terjadi? Kita pada saat telah selesai membuat, kita tuh akan pastinya menekan tombol simpan.
baik kalian mengedit ataupun menambah data, pastinya tujuannya itu menyimpan data. Dan pada saat diklik, kita akan menggunakan yang namanya function store. Nah, jadi pada function store itu sendiri terdapat sebuah perintah validasi. Nah, pada perintah validasi ini kita menentukan bahwa apakah variabel-variabel ataupun model-model yang telah diinputkan ini sesuai dengan aturan yang kita tetapkan atau kita terapkan. Di sini admin sendiri menetapkan validasinya itu enggak terlalu ribet, karena yang penting ini semuanya itu terisi, memulai dari kode, titel, dan juga judul. Nah, jikalau semuanya itu sudah valid, maka dijalankan sebuah function pada model kategori. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu adalah update or create. Nah, jadi bila kalian menggunakan update or create ini, secara otomatis proyekan kalian ini akan mampu membedakan mana nih yang hasil update ataupun hasil create. Nah, contohnya aja nih ya. Semisalkan nih, ini tuh sebenarnya adalah if. Ya. If ID, jika memang ada ID-nya, berarti ID-nya itu diisi dengan is ID kategori yang telah kita inputkan di sini bagian edit ya. Kita masukin, nanti ya akan dibahas bagian sini. Nah, lalu selanjutnya itu akan diisi kodenya itu seperti kode yang diinputkan, judulnya itu seperti judul yang diinputkan pada formulir, titelnya juga itu diinputkan oleh user juga pada formulir itu, disimpan ke dalam kolomnya masing-masing. Setiap row ini ya, ini satu row nih. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah itu dia bakalan kembali yang memberikan notifikasi ini adalah diupdate atau dibuat. Nah, lalu selanjutnya itu akan dilakukan kembali, kita akan mereset create formnya tadi, yang berarti ini akan mengosongkan nilai-nilai dari variabel tersebut. Baru kita diarahkan kembali ke halaman sebelumnya, yakni dashboard kategoris. Nah, langsung aja praktek tambahnya mungkin ya. Contoh. Nah, di sini dapat kalian lihat sendiri nih, sudah terbuat di mana kodenya itu adalah contoh dan juga judulnya itu adalah contoh. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita membahas alias kita membedah codingan tombol editnya ini. Jadi kita kembali ke view-nya pada bagian ini. Bagian ini ya, pada edit ini. Nah, di sini kita bisa melihat nih bahwa where click-nya itu mengarah ke function edit, tetapi juga dia menghantarkan sebuah variabel. Variabelnya itu adalah docs dan ID. Docs ID ini ya, berarti ID dari setiap row-nya itu pada saat diiterasi. Nah, jadi misalkan ini tuh ID-nya 5, berarti tombol edit ini juga menghantarkan nilai variabel ID yang sama dengannya itu sama dengan 5. Nah, jadi pada saat diklik, dia bakalan menjalankan function edit, yang dimana function edit ini akan mencari terlebih dahulu pada tabel kita, tabel yang ada di database, apakah ada yang sesuai dengan ID-nya itu sesuai dengan ID yang diinputkan pada tombol edit tersebut. Jika ada, maka kita akan mengisi variabel-variabel kita, yakni kode, ID kategori, judul, dan juga titel sesuai dengan yang dimiliki row yang berhasil ditemukan tadi ini. Misalkan tuh berita penting. Nah, ini kan yang kita edit tadi. Nah, ini namanya nih, kita isi di sini judulnya itu sama dengan hasil temuan, tapi bagian judulnya. Jadi judulnya itu sudah terisi. Nah, news ini juga titelnya sudah terisi. Jadi semuanya sudah terisi, baru kita jalankan open modalnya. Jadi bedanya itu di situ ya. Kalau kita create itu kita mengosongkan dulu. Kalau kita mau mengedit, kita mengisi dulu. Lalu nanti usernya akan mengedit atau mengubah ataupun tidak mengubah sama sekali, itu sama saja, terserah usernya. Nah, lalu di sini dia setelah open modalnya tuh berarti akan menampilkan form ini kan. Lalu di sini user bisa mengubah, misalkan berita X.
lalu menyimpan. Nah, sama, karena ini terbuka, tombolnya itu kan sama tuh, sama-sama menggunakan yang namanya form kategori. Jadi tetap tuh pada saat dia mengedit, function yang dijalankan itu tetap store. Karena di store ini sendiri kita menggunakan function update or create. Itulah hebatnya update or create ya. Kita nggak perlu membuat dua function yang berbeda. Nah, lalu pada saat kita ingin menghapus, sebenarnya ini lebih sederhana lagi, mirip banget pada saat kalian menggunakan controller. Dimana caranya itu kita bahas dari blacknya. Dia pada saat diklik akan menjalankan function delete nih, akan menjalankan function delete serta membawa variabel ID ke dalam liveware kita, yakni di sini. Berarti dia masuk di delete, mana delete nih? Ini ya, dia masuk delete dan mendapatkan dia menghantarkan variabel ID. Lalu selanjutnya kita akan mencari nih kategori dari model kategori. Kita mencari row yang sama ID-nya dengan ID yang dimasukkan oleh tombol hapus tadi. Bila ada, kita maka menjalankan function delete ini. Dan setelah berhasil melakukan delete, apa yang terjadi? Kita akan di return pada halaman row yang bernama kategoris. Nah, dimana pada saat kita menghapus, dia akan mutar ke situ aja lagi. Contohnya kayak gini. Sudah dihapus, kita tetap berada di halaman yang sama, tetapi data yang contoh tadi sudah tidak ada. Nah, jadi begitulah cara membuat sebuah CRUD pada proyekan Liveware di framework Laravel kalian. Nah, jadi sebenarnya cukup singkat aja ya. Kalian juga sebenarnya bisa mendownload ataupun mengcopy source code yang admin jelaskan barusan pada situs admin ya, yang namanya tuh technoclarity.com. Kalian tinggal buka itu lalu lihat bagian Laravel. Di situ sudah lengkap semua source code yang kalian mungkin butuhkan atau kalian mungkin tidak tahu sebelumnya, tapi kalian pas cek itu ada ternyata di situ. Soalnya admin itu banyak share pada website tersebut. Nah, jadi mungkin pada kesempatan kali ini sampai sini aja dulu pada video ini ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa baca next update-nya. Kita bakalan membahas tentang bagaimana cara mengupload file pada proyekan Liveware di framework Laravel kita. Nah, jadi sekian dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan peace.